Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Tanibala dengan NIM C0D018057 ingin mempresentasikan akuntansi mengenai angsuran pajak. Konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakili. Perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif PPh pasal 25. Dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25, PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT itu sama dengan 0,75% omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang keduanya, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, WP atau OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT penghasilan kena pajak PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan, yaitu penghasilan kena pajak PKP 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 itu bulan Februari 2014. Angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03/2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran. Sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya untuk bulan Februari 2014 WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP. Wajib pajak dikenai bunga 2%. Mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak
karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran menjadikan produsen dan distributor hanya berfungsi sebagai pemungut pajak saja dan sama sekali tidak menanggung beban pajak pertambahan nilai. Dengan adanya metode DMAP, pajak masukan ini maka penanggung beban pajak pertambahan nilai tidak lagi hanya dipikul oleh konsumen akhir tapi berbagai kepada dua pihak yaitu pengusaha dan konsumen. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Istilah faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan merupakan istilah bagi pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Artinya, pajak masukan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak PKP tidak bisa menjadi pengurangan pajak keluaran. Namun, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Kadang PKP mendapatkan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan padahal PKP sudah menyetor pajak pertambahan nilai. Prinsip-prinsip pengkreditan pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu tahun masa dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada saat masa pajak yang sama masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah masa pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, PKP yang belum melakukan kegiatan produksi sehingga secara otomatis belum melakukan penyerahan terutang pajak, maka pajak masukan terkait perolehan dan atau impor barang dapat dikreditkan. Yang keempat, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPN terkait faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. PPN atas perolehan BKP, JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagang atau disewakan. Selanjutnya, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah pabean sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada UU Nomor 42 2009 tentang PPN dan PPNBM pasal 13 ayat 5 atau 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau disebut dengan NPWP, pembelian atau penerima BKP atau JKP. Dan yang terakhir, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. Itulah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.